Sekirala masyakana mata kata syakata kata karalabalaba. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Karena sampai hari ini juga kami terpelihara, terlindungi. Kami masih bisa mendengarkan, kami masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Tapi itu suatu anugerah yang luar biasa karena kami tetap mendengar kabar yang baik dari seluruh jemaat yang ada, mereka tetap sehat, terpelihara di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, sambil kami terus menanti-nantikan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu bagi bangsa ini, bagi kota kami, bagi keluarga kami, dan bagi seluruh umat yang ada di bumi ini Tuhan. Biarlah kami terus berharap, percaya, kami tidak pernah menyerah, kami terus berusaha Tuhan, supaya iman kami tetap kuat dan teguh, tidak tergoyangkan oleh situasi apapun, dan tetap percaya Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menghentikan, dan Tuhan yang akan menolong semuanya. Kiranya firman-Mu pada hari ini juga memberikan suatu pengertian, pemahaman, terlebih juga kekuatan bagi kami Tuhan, untuk tetap mempercayai-Mu Tuhan di dalam segala apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang disayang Tuhan, yang dicintai Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Kabar baik, kiranya kasih, damai, sukacita selalu dilimpahkan atas kita semua. Saudara, kalau hari-hari ini kita tetap terus berjalan waktunya ini Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan semuanya ini segera selesai, tapi tentunya kita terus berharap kita jangan sampai iman kita gugur, jangan sampai kerajinan kita kendor, kita tetap menyala-nyala. Roh kita tetap jaga, api tetap kita jaga, supaya imun kita tetap kuat dan kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini akan saya sampaikan tentang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena kalau hari-hari ini kita lepas dari tuntunan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tidak berdaya. Kita akan lemah, bahkan kita bisa hancur dalam segala sendi kehidupan kita, saudara. Mengapa kita perlu tuntunan Tuhan? Karena tuntunan Tuhan itu membawa dampak yang besar bagi kita, yaitu tentang keberhasilan kita, kesuksesan kita, akan pengenalan akan Tuhan, dan perjalanan hidup kita itu tergantung dari tuntunan Tuhan. Saudara, perhatikan ketika Saul kehilangan hubungannya dengan Tuhan, maka kehidupannya menjadi berantakan, bahkan bertambah jahat. Ketika Gideon, Simpson, saudara, kehilangan hubungannya dengan Tuhan, maka dia tidak memiliki suatu kekuatan apapun, bahkan menjadi bahan tertawaan atau badut, jadi tontonan, saudara. Itu suatu gambaran ketika kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan, kehilangan kedekatan dengan Tuhan, maka ketidakberdayaan itu akan terjadi, bahkan cenderung kita akan berbuat sesuatu yang negatif tentunya. Dalam Yesaya 48 ayat 17 dikatakan seperti ini, saudara. Yesaya 48 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Saudara, pertama saudara perhatikan bahwa Tuhan itu memberikan firman Tuhan, mengajar kita, itu pasti memberi faedah. Setiap firman Tuhan itu ada faedahnya. Ajaran Tuhan itu ada faedahnya.
ada manfaatnya. Oleh sebab itu orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang mengerti firman Tuhan dengan benar, dikatakan akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Itu memang terjadi seperti itu saudara. Karena dia mengerti apa yang diajarkan oleh Bapa kita. Dan dikatakan juga yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan itu sebenarnya mau menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Tapi pertanyaannya sering sekali kita gagal dalam perjalanan hidup kita. Saya sering katakan banyak di antara kita hanya mahir, terampil ketika kita ada di dalam gereja, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah di dalam gereja. Semua kelihatan kudus, suci, tapi kita gagal, kita tidak terampil, kita tidak pintar, kita tidak cerdas di dalam kehidupan. Rumah tangga kita gagal. Kita mendidik anak-anak kita gagal. Dalam pekerjaan kita gagal. Dalam usaha kita gagal. Dalam pendidikan banyak yang gagal juga. Tentunya Tuhan tidak menghendaki demikian, saudara. Saudara harus berhasil di dalam Tuhan. Itu berhasil seluruhnya. Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Ya. Oleh sebab itu saudara, bahwa tuntunan Tuhan itu sangat diperlukan. Ada satu pertanyaan. Mengapa kita selalu gagal berjalan dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama saudara, kalau saya tangkap ini, saya perhatikan. Karena kehendak kita yang kita tonjolkan, aku gini, akunya. Kehendak kita lebih menonjol daripada kehendak Tuhan. Kita berjalan dalam kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita. Keinginan, kemauan aku kita tidak mau kita paku di kayu salib. Kita tidak berani menyalipkan keakuan kita. Kalau kita mau dituntun Tuhan, tentunya kita harus manut saudara. Mengikuti kemauan yang menuntun, kan begitu. Namanya kita dituntun artinya kita tidak tahu jalan yang akan kita tempuh. Otomatis kita harus ikut saudara dengan yang menuntunnya. Kenapa ada tour leader, guide saudara? Karena dia tahu tempat-tempat yang harus kita tuju ketika kita tour wisata. Dia tahu tempat-tempat jalannya sama. Kalau Tuhan menuntun kita artinya dia tahu tempat-tempat. Dia tahu kemana arah kita. Dia tahu pasnya hidup kita tuh di mana. Style kita tuh di mana. Kecocokan kita tuh di mana. Dia sangat tahu. Tapi kita yang tidak mau tahu, ini masalahnya saudara. Kita masih akunya masih kuat. Kepandaian kita utamakan, kepintaranmu kita utamakan, kecerdasanmu kita utamakan, pengalamanmu kita utamakan. Padahal semua itu tidak menjamin ketika saudara di hadapan Tuhan. Kurang apa Petrus ahli dalam bidang pelayaran. Tapi ketika dia tidak dituntun Tuhan, dia mencoba kembali lagi ke profesinya. Seharian semalaman tidak menangkap apa-apa. Dia seorang ahli nelayan sudah. Dia sudah tahu kapan ada ikannya. Harinya, jamnya dia tahu. Tapi waktu itu ketika dia tidak dituntun Tuhan. Karena Tuhan sedang disalib waktu itu kan. Dia sudah bangkit. Dia tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika dia mengikuti tuntunan Tuhan. Untuk menebarkan jalan yang di sebelah kanan. Dia mengikuti arahan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Kan begitu kan saudara? Artinya, akunya harus kita paku. Selama kehendakmu masih memimpin.
Saudara tidak berserah kepada Tuhan, tidak rendah hati, tidak bisa. Orang yang tidak rendah hati, tidak bisa. Ya, jadi akunya saudara salibkan. Dan saudara saya percaya ketika kehendakmu itu kita salibkan, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Saudara, saya percaya tuntunan itu membawa hal yang luar biasa. Yang pertama, bahwa kenapa kita gagal dalam berjalan dalam tuntunan Tuhan? Karena kehendak kita lebih menonjol daripada kehendak Tuhan. Akunya lebih tinggi, saudara. Tidak bisa. Di dalam Tuhan kita tidak bisa. Karena Tuhan mengajarkan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi tidak bisa, saudara, kalau kita masih akunya diutamakan, tidak bisa. Saudara perhatikan Abraham ketika dia dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim. Akunya dia tanggalkan. Kehendaknya dia kita tanggalkan. Dia ikutnya kehendak Tuhan. Dia dituntun untuk keluar. Dan Tuhan menyertainya. Yang kedua, kenapa kita tidak berhasil di dalam berjalan dalam tuntunan Tuhan? Kita gagal di tengah jalan karena kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak manut, tidak mengikuti arahan yang menuntun kita, yang lebih tahu, yang lebih memahami. Loh, kadang harus kita tangkap, Tuhan itu lebih tahu, lebih memahami, lebih mengerti kita. Dia tahu segala-galanya, karakter kita, sifat kita. Jadi dia menempatkan seseorang pasti dia sudah tahu sebelumnya. Dia menempatkan Daniel, Yusuf, semuanya sudah tahu. Dia memilih Daud, semuanya sudah tahu. Dia memilih Gideon, semua sudah tahu Tuhan. Memilih Musa, semuanya sudah tahu. Orang-orang ini pasti mampu, dia sudah tahu. Yosua, kalau dia sudah tahu, saudara. Oleh sebab itu dia pilih, dia tuntun. Dan orang-orang yang dituntun oleh Tuhan, yang mengikuti tuntunan Tuhan, lihat. Yusuf, Daniel, Yosua, Musa, Abraham, Daud, semuanya berhasil. Dia selalu Tuhan, apa-apa Tuhan. Mau berperang tanya Tuhan. Wah, ini kan luar biasa kan. Mau berperang aja tanya Tuhan. Saudara ingat ketika Ishak mau mencari jodoh tanya Tuhan, semuanya serba Tuhan, saudara. Jadi kalau kita mau dituntun Tuhan artinya serba Tuhan. Tuhan di depan kita, Tuhan number one. Jadi tanya Tuhan dulu, saudara. Samakan dengan firman Tuhan. Jangan menjadi orang pemberontak. Kalau kita memberontak, saudara tidak akan pernah bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Namanya aja memberontak. Israel gagal karena memberontak. Dan pemberontakan mengakibatkan kegagalan. Yang ketiga, kenapa kita tidak berhasil dalam berjalan dalam tuntunan Tuhan? Karena tidak siap diproses dan dibentuk. Ini saudara. Kalau hidup kita tidak siap diproses dan dibentuk, maka kita akan gagal, saudara. Tidak ada mungkin berhasil di dalam segala kehidupanmu. Semua yang Tuhan pakai, nabi-nabi Tuhan, semuanya melewati proses. Tidak ada yang mudah, saudara. Dari Yusuf, saudara. Prosesnya dia dari sumur dibuang. Jadi budak penjara, proses. Dari Daniel prosesnya, Sadrak, Meshak, Abednego, proses semua. Saudara. Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada. Saudara. Bahkan proses yang paling berat itu ya Musa ini. Saudara. Dia membuat Tor orang Israel paling lama di dunia, saudara. 40 tahun. Oleh sebab itu tidak heran kenapa bangsa Israel tegar tengkuk. Orang yang keras kepala. Karena saudara bayangkan 40 tahun dia hanya melihat pasir, saudara. 40 tahun, saudara.
di padang gurun. Pasir yang dilihat, saudara. Oleh sebab itu saudara perhatikan, dia tegar tengkok, keras kepala, ya itu saja. Karena ya seperti itu. Dia tidak tahan proses. Dia tidak tahan untuk dibentuk. Akhirnya gagal. Hanya 2 orang kan yang masuk. Saudara, dalam Matius 27 ayat 7. Matius 27 ayat 7. Saya tertarik dengan ayat ini, saudara. Ini suatu gambaran seseorang yang tidak mau diproses, tidak mau dibentuk seperti ini. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk. Untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itu kan ceritanya ketika Yudas menyesal telah menjual Yesus 30 keping perak itu kan. Akhirnya uangnya dilempar, dikatakan ini uang darah, diberikan tanah hakal damah itu kan. Terus artinya di situ juga dikatakan diberikan tanah tukang periuk. Saudara tahu tanah tukang periuk itu, saudara? Di dalam orang Yahudi ini, saudara, ada suatu tanah di mana ketika dibuat untuk menjadi periuk, ketika diproses itu retak, gagal. Dibuat lagi retak, gagal. Akhirnya tanah itu tidak bisa dibuat periuk. Oleh sebab itu akhirnya tanah itu dikatakan tanah tukang periuk. Karena tidak bisa dibuat untuk menjadi periuk. Kalau dalam perjanjian lama Tuhan itu adalah penjunan, kita itu tanah liat. Jadi kalau kita tidak mau dibentuk, tidak mau tahan dalam proses, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, harga dirinya luar biasa, saudara. Nah, ini orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak mau dibentuk. Orang-orang yang tidak mau diproses. Kerja pindah-pindah. Gereja berpindah-pindah. Dia ketika setiap benturan tidak tahan. Sakit hati, kecewa, marah. Nah, ini orang-orang yang tidak tahan dibentuk, tidak tahan diproses. Akhirnya tanah tukang periuk ini dijadikan pekuburan karena tidak berguna apa-apa. Jadi orang yang tidak tahan dalam proses, tidak tahan dalam pembentukan Tuhan, tidak mungkin akan berhasil di dalam kehidupannya. Tidak akan mungkin menuju garis finish dalam hidupnya. Dia pasti putus di tengah jalan. Tuhan itu semua lewat proses. Dari lahir kita aja ada suatu proses. Harus 9 bulan 10 hari. Semuanya Tuhan tunjukkan melewati suatu proses. Bahkan dalam proses terjadinya pembuahan. Kita itu sudah luar biasa. Kita lahir ini termasuk umat yang menang. Karena saudara mengalahkan beribu-ribu sperma. Membuahi satu buah ovum itu, saudara. Itu satu hal yang luar biasa. Dan saudara perhatikan. Semua Tuhan itu berjalan dalam proses. Tuhan tidak pernah tiba-tiba. Semuanya lewat suatu proses. Nah, kita harus tangkap. Jadi ketika saat ini saudara mungkin mengalami masa-masa yang sulit. Saudara mengalami pembentukan karaktermu. Saudara mungkin direndahkan saat ini. Mungkin tidak dianggap. Mungkin dilecehkan. Mungkin dihina apapun, saudara. Itu terima sebagai proses dan pembentukan Tuhan. Kalau saudara bisa melaluinya, saudara bisa seperti Yusuf akhirnya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan lain-lainnya, saudara. Daud itu prosesnya luar biasa, saudara. Dalam keluarganya sendiri dia mengalami masalah yang besar. Belum dalam kerajaannya. Semuanya mengalami proses yang luar biasa. Tapi saudara perhatikan,
dia bisa melaluinya dengan luar biasa. Bab yang kedua saudara, mengapa perlu tuntunan Tuhan? Yang pertama, mengapa toh kita itu perlu tuntunan Tuhan? Mengapa kita itu perlu berjalan dalam tuntunan Tuhan? Saudara, yang pertama, supaya kita tidak bingung. Saya katakan dari awal tadi, kenapa ada tour leader? Karena supaya kita tidak bingung. Mau ke tempat wisata yang dituju tidak bingung, karena ada yang mengarahkan. Kalau kita tidak dituntun Tuhan, kita akan mudah tersesat, saudara. Salah jalan, salah arah. Oleh sebab itu kita perlu tuntunan Tuhan supaya tidak bingung. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan. Loh. Jadi dialah jalan yang bisa menunjukkan hidup kita. Yang bisa membawa kita kepada tujuan kita. Akulah pintu. Tuhan Yesus yang memiliki akses. Pintu berbicara akses. Keluar masuk saudara. Itu Yesus saudara. Dan dikatakan pemegang kunci Daud. Punya otoritas. Oleh sebab itu kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Supaya kita tidak bingung. Banyak anak Tuhan yang bingung. Banyak anak-anak Tuhan yang tersesat. Yang salah arah kan banyak. Karena apa? Tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sak karepe dhewe. Sak maunya sendiri. Tidak perlu firman Tuhan. Tidak perlu berdoa. Tidak perlu tanya Tuhan, salah. Daud terus sebelum dia berperang, dia selalu minta tuntunan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi cara yang berbagai macam strategi peperangan. Luar biasa saudara. Harusnya seperti itu kan. Kita sebagai hamba Tuhan juga harus seperti itu. Selalu minta tuntunan Tuhan. Saudara bayangkan. Kalau Israel waktu keluar dari Mesir. Tanpa tuntunan Tuhan. Ya mustahil. Dia kasih tiang awan, tiang api. Kalau saudara baca dalam Keluaran 12, itu 600.000 itu laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ada tafsiran 2 juta orang, bayangkan 2 juta orang. Keluar dari Mesir. Tidak ada toa, halo-halo tidak ada saudara. Panjangnya seberapa orang Israel itu, saudara bayangkan saat ini. Tapi Tuhan tuntun dengan tiang awan, tiang api. Jadi arahnya tepat kemana dia melangkah. Jutaan orang saudara. Karena memang itu berjalan dalam tuntunan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Makanan disediakan, minuman disediakan, pakaian disediakan, kasutnya disediakan. Karena mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi orang yang mengikuti berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara tidak perlu takut di dalam segala apapun, saudara. Karena pasti Tuhan itu memelihara, pasti, saudara. Karena dia mengikuti tuntunannya. Kalau saudara baca Mazmur 23 menjadi senang saudara. Membawaku ke air yang tenang pada rumput yang hijau, senang. Tuhan Gembala yang menuntun aku loh saudara. Pasti Tuhan itu menuntunnya yang baik. Tapi saudara jangan lupa di ayat yang keempat dikatakan apa? Sekalipun dalam lembah kelam pasti melewati. Jadi tidak hanya kita berjalan dalam Tuhan, tuntunan Tuhan kita tidak mengalami apa-apa. Pasti mengalami apa-apa juga. Tapi saudara tidak perlu takut. Ya kan? Karena Tuhan pasti bertanggung jawab, namanya dia tour guide-nya kan begitu kan. Jadi dia pasti bertanggung jawab ketika kita dituntun sama dia. Murid-muridnya kan tidak dibiarkan ketika ada badai menerpa. Tidak dibiarkan. Paulus tidak dibiarkan. Musa tidak dibiarkan. Daniel tidak dibiarkan. Semua tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun gua singa, sekalipun penjara, sekalipun sumur. Tidak dibiarkan. Tuhan tetap menyertai. Yang kedua,
Mengapa kita perlu tuntunan Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, supaya selalu ada jalan keluar. Jadi saudara, ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, sekalipun di depanmu lautnya berau, Tuhan bisa keringkan saudara. Sekalipun sungai Yordan di depanmu, Tuhan bisa keringkan, sibakan saudara. Sekalipun tembok Yeriko, Tuhan bisa runtuhkan. Sekalipun Yosafat diserang 3 laskar yang besar, Tuhan bisa hancurkan saudara. Selalu ada jalan keluar. Itu enaknya ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita nyerah sama Tuhan. Kita percaya Dia sebagai kemudi kita. Dia yang memegang kemudi hidup kita. Kita percaya sama Dia saudara. Ya saudara, kalau saudara berpergian, misalnya naik pesawat, naik bis. Kalau saudara tidak percaya dengan nahkodanya kan saudara kan tidak tenang hidup saudara. Saudara naik pesawat, pilotnya itu canggih, Anda kan bingung saudara. Saudara kan tidak akan percaya. Sopirnya canggih, kan tidak pernah tanya seperti itu. Lulusannya apa kan tidak pernah saudara tanya. SIM-nya apa tidak pernah saudara. Lisensinya apa tidak pernah kan begitu. Saudara kan percaya saja. Masa dengan Tuhan saudara tidak percaya. Dia lebih hebat dari segalanya. Dan saudara harus tangkap, selalu ada jalan keluar. Ketika Tuhan Yesus yang menuntun hidupmu, pasti selalu ada jalan keluar. Dan jalan keluarnya itu biasanya yang tidak pernah kita pikirkan. Ulang lagi. Jalan keluar yang Tuhan berikan ketika kita berjalan dalam tuntunan selalu tidak terpikirkan oleh kita. Apa ya ada saudara tembok Yeriko yang tebalnya diperkirakan 4 meter. Hanya dikelilingi saja runtuh. Logikanya kan. Apa ada ketika di hadapan laskar yang besar hanya dengan nyanyian pujian mereka berperang sendiri? Tidak ada. Apa ada saudara? Gideon berperang bukan dengan tombak pedang. Hanya dengan buyung dan obor. Apa ada Daud menghadapi Goliat? Bukan dengan tombak dan pedang juga. Hanya dengan ketapel. Saya katakan selalu ada jalan keluar. Yesus itu pemberi jalan keluar. Dia seorang finisher sejati saudara. Kan begitu saudara kan. Jadi yang pertama tadi supaya kita tidak bingung kenapa kita perlu dituntun Tuhan. Yang kedua supaya selalu ada jalan keluar. Yang ketiga supaya berkemenangan. Saudara ingat, orang yang di dalam tuntunan Tuhan, saya pastikan dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya jika Tuhan menuntun kita. Kata jika artinya andai kata saudara. Berarti tidak harus seperti itu saudara. Maksudnya ada juga Tuhan tidak berserta kita, kan begitu. Ketika kita mulai melanggar dalam dosa menyakiti kan tidak mungkin beserta kita, kan begitu kan. Ketika Saul berbuat yang seperti itu kan tidak taat, Roh Allah meninggalkan, kan seperti itu saudara. Jadi dikatakan di pihak kita itu ketika Allah menuntun kita. Saudara perhatikan, pernahkah Daud kalah? Daud tidak pernah kalah. Menang terus saudara. Saudara pernah baca Yosua kalah? Kecuali ketika bangsa Israel tidak taat. Jadi ketika kita tidak taat, itulah awal mula saudara akan mengalami kehancuran. Pelayananmu hancur, rumah tanggamu hancur, keuangan ekonomi hancur, semuanya ketika saudara mulai tidak taat akan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yosua dosa Akan, dia tidak taat. Dia tidak setia dengan perjanjiannya. Dia mengambil barang yang dikhususkan untuk dihancurkan.
kecil tapi dampaknya besar. Jadi kalau kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini, minta tuntunan Tuhan. Belajar dari Daud. Apa-apa Tuhan itu luar biasa. Itu yang jadi contoh kita. Apa-apa Tuhan, saudara perhatikan. Ketika bangsa Israel ada masalah, Musa masuk ke kemah pertemuan. Jadi Tuhan jadikan nomor satu, number one, saudara. Sebelum melangkah Tuhan dulu, saudara. Sebelum mengambil keputusan Tuhan dulu. Syaratnya harus sabar. Saudara melakukan firman Tuhan itu harus sabar. Karena sekali lagi Tuhan mencintai, mengutamakan sebuah proses. Sebuah pembentukan, saudara. Kalau kita tidak melewati proses atau pembentukan, namanya anak-anak gampang. Ingat-ingat, untuk melakukan firman Tuhan perlu kesabaran. Saul hancur gara-gara tidak sabar menunggu Samuel, kan begitu? Gak sabar. Jadi memang butuh kesabaran, saudara. Mengikuti Tuhan itu deg-degan tapi nikmat, saudara. Tahu lagi, saudara. Melakukan firman Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan itu deg-degan tapi nikmat, saudara. Laut Teberau depannya, saudara, deg-degan. Di belakang adalah Fir'aun dengan pasukannya. Tapi semuanya bisa diselesaikan. Goliat terus yang mengintimidasi. Bangsa Israel ketakutan, dibuat deg-degan. Tapi Tuhan munculkan Daud. Jadi ikut Tuhan itu deg-degan. Tapi nikmat. Kuncinya sabar. Jadi untuk melakukan firman Tuhan itu tidak saudara langsung enggak, ujuk-ujuk enggak. Butuh kesabaran. Oleh sebab itu salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Saudara bayangkan 40 tahun saudara. Elia 3,5 tahun di Sungai Kerit. Itu butuh kesabaran semuanya. Saudara. Yusuf butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Untuk menerima janji Tuhan butuh kesabaran. Untuk melakukan firman Tuhan butuh kesabaran. Yang keempat. Jadi yang pertama tak ulang lagi, tak ingatkan supaya kita tidak bingung. Maka kita perlu tuntunan Tuhan. Yang kedua supaya selalu ada jalan keluar. Itu perlu tuntunan Tuhan. Amsal 24:16. 7 kali orang benar jatuh tapi bangkit. Tapi kalau orang fasik hancur, 1 kali jatuh saja hancur, saudara. Ya. Yang ketiga supaya hidup kita berkemenangan perlu tuntunan Tuhan. Yang keempat, supaya kita selalu lolos ketika badai itu mengamuk. Saudara, kalau saudara ingin lolos, bahkan hari-hari ini saudara, kita tidak tahu sampai kapan ini saudara. Virus COVID-19 ini saudara. Kalau kita pengen lolos saudara, dari masa-masa yang sulit ini saudara, maka kita perlu tuntunan Tuhan saudara. Perlu tuntunan Tuhan. Saudara perhatikan. Tetap khotbah yang kemarin saudara. Ketika murid-muridnya berjalan dengan Tuhan. Satu perahu. Sekalipun amukan badai angin sakal sekalipun. Karena itu berdasarkan tuntunan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyuruh untuk ke seberang. Atau ketika Yesus berdoa. Dini hari. Murid-muridnya suruh menyeberang duluan. Tapi toh semuanya bisa terlewati. Badai semua bisa terlewati. Dan mereka sampai ke seberang. Ketika Israel keluar dari Mesir. Ketika Yusuf di sumur
penjara. Ketika Daniel di gua singa, Sadrak periksa di dapuran api, semuanya lolos. Karena apa? Berdasarkan tuntunan Tuhan. Jadi banyak baca firman Tuhan. Banyak berdoa. Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya percaya hidupmu pasti dituntun Tuhan. Yang tadi saya katakan, kehendakmu harus mati, dagingmu harus mati, harus ikut apa yang Tuhan inginkan. Ikuti perintah Tuhan, siap diproses, siap dibentuk, saudara. Saudara akan berhasil. Memang suatu luar biasa, saudara. Selalu lolos. Paulus selalu lolos. Biarpun terapung-apung 14 hari. Tidak makan. Tetap lolos. Karena apa? Tuntunan Tuhan. Mari saudara. Hari-hari ini kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kerajinan kita jangan kendor. Baca firman terus. Minta Tuhan tuntun hidupmu. Ikuti perintah Tuhan. Taat lakukan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan tawar hati. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Jangan kecut dan tawar hati. Maka dikatakan perjalanan akan berhasil. Itu kan tuntunan Tuhan. Saya senang dengan ayat Yosua 1 ini. Karena ini berbicara pesannya Tuhan kepada Yosua untuk memasuki sebuah kehidupan yang baru. Sebuah tanah Kanaan. Kalau kita ingin memenangkan pertempuran, ingin memenangkan pertempuran dalam hidupmu ini, baca Yosua 1 itu berulang-ulang. Jangan menyimpang, renungkan firman Tuhan, teguh dan tawar hati, jangan kecut. Maka perjalanan akan berhasil dan beruntung. Amin. Jadi kiranya saya selalu berharap firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini saudara tangkap, saudara renungkan, dan mari kita berharap kepada Tuhan hari-hari ini. Kita tetap berseru-seru supaya semuanya segera berakhir dan kemuliaan Tuhan dinyatakan kembali bagi seluruh dunia ini, saudara. Biarlah ini menjadikan suatu pesan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada dunia, bahwa mereka perlu tuntunan Tuhan. Perlu Yesus. Saya akan berdoa, terima kasih Tuhan. Untuk segala kemurahan-Mu, kebesaran-Mu. Hari-hari ini Tuhan, hamba-Mu memerlukan tuntunan-Mu Tuhan. Supaya tidak bingung. Supaya kami bisa punya jalan keluar. Supaya kami bisa berkemenangan. Dan supaya kami bisa lolos dalam segala apapun ketika ancaman badai itu terjadi. Kami minta Tuhan berikanlah hikmat bagi kami semua hari-hari ini. Untuk tetap tenang, tidak takut menghadapi apapun. Tetap percaya bahwa Yesus sanggup untuk menghentikan badai ini. Yang Tuhan mintanya percaya saja. Dan jangan takut, dan biarlah tetap roh kami tetap percaya dan tidak takut. Bahkan segala sesuatunya kami percaya. Jika Allah di pihak kami, jika Engkau menuntun kami, maka kami adalah umat-umat yang menang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya jemaat Tuhan dikasih Tuhan, diberkatilah Engkau di dalam segala hal. Kiranya perlindungan menyertai, disertai Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Keluarga masing-masing, anak-anak dalam perlindungan Tuhan, kesehatan semua jauh dari malapetaka, berkat mengalir, dicurahkan berlimpah-limpah, dan kemuliaan Tuhan selalu melindungi dalam segala. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.